kasih Tuhan. Makasih buat kasih-Mu. Engkau sungguh ajaib dalam setiap hidup kami, Tuhan. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Mari angkat suaramu. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Oh, hanya Kau yang terbaik. Mari angkat suara, mari tinggikan Tuhan, katakan. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Mari yang percaya dengan iman, katakan. Dalam setiap jalanku, dipercaya Tuhan. Dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, katakan. Dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Biar hanya Kau Tuhan. Yesus, Kau anugerah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Mari rasakan bahwa hanya Tuhan. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Setiap hatimu, mari nyatakan bahwa hanya Yesus anugerah.
Yesus, kau anugerah terindah dalam hidup. Apapun keadaan kami saat ini, Kau sungguh berarti. Kami sungguh bangga sebab hanya Engkau, Yesus. Dan anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Katakan Kau Yesus. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku.
Sekalipun di dalam lembah kekelaman, kami mau tetap mengangkat tangan kami. Kami mau katakan haleluya bagi anak domba. Haleluya buat Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk setiap kehidupan kami. Makasih Yesus. Yes, Lord. Makasih Yesus. Makasih Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih buat kasih.
apapun keadaan kami mau tetap katakan terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Di dalam nama Yesus, yang siap bersuka kita pagi hari ini bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami mau menari bagi Engkau. Kami mau bersuka cita karena Engkau Yesus. Mari siap katakan terima sukacita suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergerak. Mari tanganmu katakan terima sukacita suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Siap bersuka kita katakan Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, amin. ku mau bersorak bagimu, Katakan sukacita surga nyata penuhiku. haleluya. Kami umatmu siap terima sukacita surga. Come on. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang Dengan bergerak. suara keras katakan Terima sukacita surga, itulah kekuatan. kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang Worship you. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Mari katakan Haleluya, yes Lord. ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuhiku. Katakan sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata, Sukacita. sukacita surga nyata, Sukacita. sukacita surga nyata menuhiku. Haleluya. Haleluya. Mari menari bagi Allah kita. Haleluya. Mari menari bagi Allah kita. Amin. Siap menari bagi Allah kita. Haleluya. Kami mau menari bagi Engkau Tuhan. Sebab kasih setiamu dahsyat dalam setiap kami. Apa dalamnya kasih setia. Katakan betapa dalamnya Kebaikan amin. hidupku dipenuhi
bersyukur kepada Tuhan, amin. Kami mau lihat suara tanganmu yang terangkat bagi Tuhan. Mari belum semua lambaikan tanganmu bagi Allah kita. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, katakan. Sebab cintamu padaku Amin. takkan pernah berubah. Dengan iman katakan. Hatiku Yes. percaya, walau bumi bergoncang, Katakan. gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Yang percaya. pergi dariku. Haleluya. Sebab hanya Engkau terkuat dan kasih setiap kami, Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari yang percaya, mari bersorak katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab cintamu padaku Katakan. takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Bersorak-sorai bagi Allah kita, katakan haleluya. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, Amin. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Yes, Lord. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau Tuhan yang sempurna. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku,
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa kembali melayani di tempat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah kami yang berkuasa dan bertahta di langit dan di bumi, kami bersyukur untuk kesempatan, kami bersyukur juga untuk kesehatan yang Tuhan Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama, kami boleh menaikkan pujian syukur kepadamu, dan kami boleh belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami Bapa semua yang ada dalam isi hatimu, dan bantu kami untuk bisa memahami isi hatimu dan semua firman dan janji yang hendak Engkau sampaikan kepada kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, saya sangat bersyukur sekali saya masih diberikan kesempatan untuk bisa berdiri di tempat ini, di mimbar ini untuk menyampaikan kebaikan dan juga semua janji dan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena sebenarnya pertengahan bulan Juli kemarin saya terpapar virus corona sehingga saya harus karantina selama sebulan lebih. Dan saya sangat bersyukur sekali, jadinya sekarang setiap pelayanan saya tuh rasanya berharga banget, berharga lebih dari apapun. Dan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk melayani dimanapun, bukan cuma sekedar di atas mimbar ini sih, dimanapun saya ditempatkan oleh Tuhan, saya sangat bersyukur sekali. Karena saya merasa seperti Tuhan memberikan kesempatan yang baru, Tuhan memberikan nafas yang baru buat saya. Karena sebenarnya memang penyakit ini tidak bisa diremehkan juga ya. Saya memang masih muda dan saya sudah divaksin dosis yang pertama, tapi tetap mengganggu pernafasan. Jadi tetap ada sedikit ngos-ngosannya gitu. Walaupun tidak sesak dan saturasi tidak sampai turun, tapi saya merasa pernafasannya tidak normal. Tetap gak enak, tetap tidak nyaman untuk di badan. Walaupun saya tidak melakukan aktivitas yang berat. Nah, maka dari itu saya juga mau mengingatkan untuk Anda semuanya untuk juga lebih berhati-hati dan lebih waspada supaya jangan sampai terpapar virus ini. Nah, karena saya sudah terpapar dan saya mengalami sendiri, saya bersyukur sih sebenarnya, jujur ya, saya sangat bersyukur sekali Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam hidup saya dan juga keluarga saya. Karena yang terpapar bukan cuma saya, tapi juga mertua saya, papa dan mama mertua saya. Walaupun pada saat itu sebenarnya kacau ya. Nah, ini juga yang akan saya sampaikan melalui firman Tuhan melalui khotbah saya hari ini yang berjudul Merasa Takut tapi Tidak Ketakutan. Ini sudah saya alami sendiri dalam hidup saya. Maka dari itu saya bersyukur saya bisa mengalami pengalaman ini supaya kesaksian saya ini yang saya alami ini bisa jadi berkat buat banyak orang dan bisa memuliakan nama Tuhan. Karena lewat pengalaman yang pahit ini, saya tuh benar-benar merasakan Tuhan. Dan saya tidak halusinasi. Saya benar-benar merasakan mujizat dan hadirat Tuhan. Bagaimana saya gak merasakan hadirat Tuhan? Saya sendirian di dalam rumah sakit. Jadi saya sempat rawat inap di rumah sakit selama 5 hari. Di dalam kamar saya tidak bersama siapapun. Kan gak boleh memang. Paling cuma ada suster masuk untuk ngasih obat, untuk tensi dan lain sebagainya. Tapi kan saya gak bisa duduk berdua ngobrol atau apain gitu. Juga komunikasi dengan keluarga hanya lewat HP, tapi kan gak selalu. Kan mereka juga masih harus melakukan hal lain gitu loh. Jadi saya benar-benar sendirian di dalam kamar rumah sakit. Yang saya lakukan cuma makan dan tidur. Selain itu apa ya, cuma bisa baca Alkitab, memuji, berdoa, dan melihat khotbah-khotbah yang ada online, khotbah-khotbah online yang ada di YouTube. Hanya itu doang yang bisa saya lakukan. Maka dari itu saya bisa merasakan hadirat Tuhan dalam hidup saya dan benar-benar menemani saya yang sangat sendirian. Tapi saat ini saya mau menyampaikan firman tentang jangan takut. Nah, tapi sebenarnya karena kita adalah manusia dan kita manusia itu bisa merasakan berbagai macam perasaan. Ada takut, marah, sedih, sakit hati, kecewa, segala perasaan itu tidak bisa benar-benar kita singkirkan memang. Jadi misalnya kalau Anda merasa sedih, mau benar-benar tidak sedih sama sekali itu kayaknya nggak bisa. Hampir mustahil ya, karena kita manusia dan kita bisa merasakan itu dalam hati kita. Tapi kabar gembiranya adalah
Kita anak Tuhan tidak perlu dan tidak harus dan juga tidak boleh dipimpin oleh perasaan kita. Karena kita tahu yang memimpin hidup kita adalah Tuhan Yesus. Kita tahu pemimpin hidup kita adalah Tuhan Yesus, bukan perasaan. Perasaan itu cuma bisa dirasakan. Cuma bisa dirasakan di hati, bukan pemimpin abadi kita. Bukan pemimpin hidup kita. Jadi pada saat kita merasakan perasaan itu, pada saat kita merasa takut, jangan sampai rasa takut itu berubah menjadi sebuah ketakutan. Beda ya, takut, tapi kalau ketakutan itu yang sampai benar-benar mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Makan jadi gak enak, walaupun makan steak misalnya, jadi kayak gak enak karena ketakutan. Hatinya gak tenang, terus tidur jadinya gak nyaman, gak bisa tidur nyenyak, insomnia. Padahal kamarnya udah ada AC, kamarnya mewah, ranjangnya dan bantal guling juga semua sudah nyaman, empuk. Tapi gak bisa tidur nyenyak, karena ketakutan di sini. Juga melakukan pekerjaan apapun jadi gak bisa beres. Karena rasa ketakutan yang berlebihan. Begini takut, begitu takut. Apa yang kita lakukan, apa yang orang lain lakukan kepada kita, itu jadi salah semua rasanya. Karena ketakutan yang berlebihan itu semua berasal dari sini. Dari pikiran kita sendiri. Manusia itu seringnya ya, kalau sudah merasakan sesuatu, itu disirami, kayak tumbuhan, disiram, dikasih pupuk, terus dikasih vitamin macam-macam, sampai bertumbuh dan berbuah. Perasaan kita juga sering digituin kan. Misalnya nih kalau anak muda, kalau sedih patah hati, bukannya mendengarkan pujian kepada Tuhan, lagu-lagu rohani supaya hatinya tenang, menyembah Tuhan, dengernya lagu-lagu dunia yang patah hati, itu sama kayak luka ditetesin sama air jeruk, jadi tambah perih. Ya gitu, manusia sukanya seperti itu. Itu yang dilakukan manusia. Kita takut. Apalagi di zaman pandemi sekarang. Pasti takut kena virus. Pasti takut meninggal. Takut keluarga juga kena dan meninggal. Takut pekerjaan bangkrut. Takut tidak bisa membayar cicilan. Takut masa depan. Takut dan banyak sekali ketakutan. Dan saya paham. Saya pun takut. Saya pun ada rasa takut itu. Tapi di balik rasa takut itu ada Tuhan Yesus. Dan itu yang saya pegang erat dalam hati saya dan iman saya. Dan saya tidak, rasa takut saya itu tidak saya pelihara. Jadi tidak saya beri air, tidak diberi pupuk, tidak gitu-gitu kan pokoknya. Saya cuma tahu saya takut. Tapi rasa takut saya serahkan kepada Tuhan. Itu yang biasa saya lakukan. Dan ini juga saya mau mengambil contoh dari firman Tuhan. Ada dua respons yang berbeda. Ada dua respons yang berbeda. Di Keluaran pasal 14. Di Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai 14. Ketika Firaun telah dekat di depan Baal Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Di sini sudah benar ya. Mereka merasakan ketakutan dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Pada saat mereka akhirnya bisa lepas dari perbudakan, keluar dari tanah Mesir. Tapi tiba-tiba dikejar sama Firaun dan pasukannya. Dan mereka kepepet. Kemudian ayat yang 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Sampai situ dulu kita baca. Nanti selanjutnya ayat 13 dan 14. Ini adalah respon pertama dari anak Tuhan yang hanya tahu
Tuhan, tapi tidak berjalan bersama Tuhan, tidak hidup bareng sama Tuhan, tidak menghidupi firman, cuman tahu dan dengar. Oh ya, Allah Israel hidup, oh ya, Allah Israel itu berkuasa, tapi tidak benar-benar sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Apakah itu Anda? Jangan sampai itu Anda. Lihat respon dari orang Israel ini. Mereka memang berseru-seru kepada Tuhan, tapi nadanya mereka itu sangat tidak ada ucapan syukur sama sekali. Dan juga tidak ada rasa hormat dan sungkan sama Tuhan. Mereka malah menyalahkan Tuhan dan juga Musa. Mereka menyalahkan Musa, tapi juga sebenarnya mereka tuh menyalahkan Tuhan. Lah kenapa sih harus keluar dari Mesir? Udah nyaman gitu di Mesir, udah mendapat makanan, walaupun sebenarnya diperbudak ya. Tapi kan tetap aman, gak sampai kayak gini, gak harus menghadapi musuh, terus bakal mati dibunuh gara-gara ngelama sama si musuhnya itu. Jadi mereka tuh berpikir, dalam pikiran mereka, perbudakan itu adalah tempat zona nyamannya mereka. Dan mereka gak mau keluar dari zona nyaman itu. Makanya mereka sampai marah sama Musa. Dan mereka protes sama Tuhan. Kenapa engkau menyelamatkan aku? Kan aneh. Udah diselamatkan. Tapi gak bersyukur. Malah marah-marah. Padahal mereka tahu loh. Mereka tahu. Mereka lihat sendiri bagaimana Allah memberi tulah-tulah dan mujizat-mujizat yang hebat. Sampai mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Mereka lihat sendiri dengan mata kepala mereka dan mereka mengalami mujizat itu. Tapi mengapa? Mengapa mereka pada saat menghadapi masa sulit, mereka malah menghujat dan menyalahkan Tuhan? Apakah Anda seperti itu? Jangan sampai. Saya sering banget ngelihat ya di grup WhatsApp, ya di Instagram. Setiap saya buka gitu, aduh, mesti ada aja orang yang mengeluh. Orang yang mengeluh dan mengeluh. Kenapa ada PPKM? Pemerintah ini ngawur. PPKM membuat usaha kita jadi anjlok semuanya. Semakin turun dan turun perekonomian. Gak bisa bayar pegawai, gak bisa bayar cicilan, gak punya pendapatan yang sebesar dulu pada saat sebelum pandemi. Gara-gara PPKM, usaha menjadi sangat susah, jadi sepi, gak ada pelanggan dan lain-lain, bla 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 bla. Pokoknya menyalahkan pemerintah gara-gara PPKM. Oke. Ada juga satu pihak lain menyalahkan pemerintah kalau tidak PPKM. Jadi sebelum ada PPKM ini, sebelumnya waktu awal-awal gelombang kedua dari virus corona ini, ya mungkin karena yang varian Delta ini ya, itu kan oleh pemerintah dan Bapak Presiden belum langsung ditetapkan PPKM. Ditunggu beberapa minggu, baru akhirnya ditetapkan PPKM. Sebelum itu pun orang-orang udah ngomel-ngomel, kenapa nggak ada PPKM? Kenapa nggak lockdown? Ini semua orang udah pada mati loh. Ini sudah nggak ada rumah sakit loh. Ini nakes semua juga sudah pada mati loh. Ini bagaimana? Juga ngomel. Yang mana yang benar dong jadinya? PPKM ngomel, tidak ada PPKM juga ngomel. Dan mengeluh. Sebagai anak Tuhan yang mengerti firman, mengeluh itu tidak akan pernah membawa kita lepas atau keluar dari permasalahan. Betul? Betul. Mengeluh itu malah membuat kita tuh semakin capek. Karena pikiran kita itu dipenuhi dengan ketakutan yang berlebihan itu. Coba seperti yang dikatakan oleh Bapak Gembala di khotbahnya hari Minggu kemarin. Ya udah, dijalani aja dengan senyum. Kita juga bisa apa gitu loh. Kita sebagai rakyat awam, kita nggak bisa memaksakan pemerintah untuk melakukan apa yang kita mau dan yang kita harapkan. Separuh dari kita mungkin berpikir, waduh gara-gara PPKM usaha kita jadi kacau balau. Ada juga yang berpikir kalau tidak ada PPKM keluarganya terpapar, terus jadinya semakin parah keadaan pandemi ini, gak selesai-selesai jadinya. Sebenarnya dua pihak pemikiran ini ada benarnya. Cuman tidak perlu harus dibawa dengan keluhan dan amarah gitu. Dan saya berpikir pandemi ini sebenarnya Tuhan izinkan, bukan dari Tuhan ya, tapi Tuhan izinkan untuk mengetes imannya kita semua. Saya sangat merasakan itu. Tuhan ngomong sama saya,
untuk menjadi anak Tuhan yang tidak egois. Karena PPKM ini sangat berpengaruh untuk pekerjaan suami saya. Karena dia bekerja di bagian event. Dan karena peraturan PPKM tidak boleh ada resepsi pernikahan, jadi tentu, dan juga tidak boleh ada event-event besar lainnya, tentu saja suami saya nggak dapat penghasilan dong dari ini. Jadi itu sangat berpengaruh. Tapi Tuhan ngomong sama saya, ayo jadi anak Tuhan itu tidak boleh egois. Tidak boleh hanya memikirkan perutmu sendiri. Karena hidup kita itu bukan cuma sekedar soal perut dan tabungan. Ya, hidup kita itu sebagai anak Tuhan adalah hidup dalam kebenaran. Hidup melayani Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Jadi kalau kita hidup untuk Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan, yang memberikan berkat itu siapa? Tuhan. Jadi kita gak usah khawatir. Sebenarnya memang sulit sekali untuk dihadapi ya. Rasa takut, rasa khawatir, rasa bingung itu tetap harus kita hadapi. Tapi jangan takut, ada Tuhan yang beserta kita. Dan jangan sampai kita itu menjadi seperti orang-orang Israel yang gak tahu terima kasih. Padahal sampai detik ini pun hidup kita ini sebenarnya masih dalam perlindungan Tuhan. Coba Anda list, Anda tulis atau Anda pikirkan satu persatu hal-hal yang merupakan berkat Tuhan. Dari hal terkecil, napas, bangun pagi matanya melek. Bagaimana kalau bangun pagi matanya nggak bisa buka? Matanya masih bisa buka, kakinya masih bisa berjalan, tangannya masih bisa goyang, mulutnya masih bisa ngomong. Itu sudah berkat Tuhan yang paling kecil yang bisa kita pakai untuk bersyukur kepada Tuhan, walaupun keadaan di luar sana masih kacau balau, usaha masih kacau, pandemi juga masih ada. Seperti itu. Harusnya kita tidak boleh menjadi seperti orang Israel. Kita sudah melihat dengan langsung mujizat Tuhan, kita tahu firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita katanya punya iman. Jadi kenapa kita harus ketakutan sampai marah dan ngomel dan protes seperti itu? Kasihan, sebenarnya saya kasihan dengan pemerintah dan juga Bapak Presiden. Ini keputusan yang sangat sulit untuk diambil oleh mereka. Karena ada PPKM itu salah, tidak ada PPKM itu juga hal yang salah. Jadi simalakama, buah simalakama. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk tidak bersungut-sungut. Mungkin sulit buat mereka. Mungkin mereka belum kenal Tuhan dan mereka belum ada damai sejahtera. Bagaimana dengan Anda dan saya? Kita sudah tahu firman, kita sudah punya Roh Kudus, kita sudah punya damai sejahtera. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus ngomel-ngomel? Kita berubah dari diri kita sendiri dulu, kata Bapak Gembala dari firman-Nya hari Minggu kemarin. Kita berubah. Kita tidak boleh ngomel-ngomel lagi, kita tidak boleh bersungut-sungut, kita harus menghadapi hidup dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Lanjut ayat yang ke-13 dan ke-14. Ini respon yang benar yang harusnya kita semua anak-anak Tuhan yang percaya firman lakukan selama pandemi ini semakin mungkin parah atau masih ada. Mari kita baca ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Musa yang ngomong ini setelah dimaki-maki sama orang Israel. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini dia respons dari anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Dan dia sangat mengenal Tuhan. Musa disebut adalah hamba Tuhan yang setia. Dia hamba Tuhan yang benar-benar hidup untuk Tuhan. Dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan kemewahannya, hidupnya bersama Ratu Firaun. Dan juga dia meninggalkan semua privilege-nya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dia sangat mencintai Tuhan dan dia sangat percaya sama Tuhan. Itulah Musa. Maka dari itu lihat responnya. Sudah dimaki-maki sama orang Israel tapi dia enggak membalas makian itu, ya kan? Dia malah bilang, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini
tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Karena yang akan berperang bukan orang Israel tapi Tuhan. Jadi diam aja. Itu kata Musa. Padahal sebelumnya, di ayat sebelumnya, Tuhan belum ngomong. Tuhan belum ngomong sama Musa harus ngapain dan seperti apa keselamatan yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Kalau dilihat, Tuhan akhirnya berfirman itu di ayat yang ke-15 malahan. Setelah Musa ngomong begitu. Hebat sekali kan imannya Musa. Dia sangat beriman, sangat beriman sekali kalau Allah akan segera memberikan keselamatan bagi mereka dan orang Mesir itu tidak akan pernah mereka lihat lagi. Itu sudah terakhir kali dikejar. Beda ya, padahal mereka berdiri di tempat yang sama. Mereka berdiri di samping Laut Teberau. Laut Merah. Mereka berdiri di tempat yang sama, mereka menghadapi musuh yang sama, di belakang mereka ada pasukan Firaun mengejar mereka, di depannya ada laut. Mereka berdiri dalam tempat yang sama, tapi pandangan mereka dan iman mereka bisa berbeda jauh. Hati-hati Anda dan saya, jangan sampai ada perbedaan di antara kita. Karena kita sama-sama anak Tuhan. Jangan sampai Anda dan saya berdiri di tempat yang sama, tapi saya melihat keselamatan, sedang Anda tidak melihat keselamatan sama sekali. Malah mengeluh-mengeluh aja. Jangan sampai itu terjadi. Kita harus bisa menjadi seperti Musa. Melihat seperti Tuhan melihat. Bukan melihat dengan matanya manusia, dengan pandangan manusia, tapi melihat dengan iman. Melihat dengan iman, walaupun di belakang sudah ada musuh, di depan juga ada rintangan, gak bisa dilewati, gak mungkin berenang kan, berenang melalui laut yang segitu luasnya. Biasanya kalau anak Tuhan, biasanya kalau manusia, kalau menghadapi masa-masa kecepit kayak gini, itu pasti mikirnya kabur, tapi kabur kemana? Di depan gak bisa, ke belakang gak bisa, ke samping ya sama aja. Juga ke laut kan? Kayak di pantai gitu mungkin ya. Tidak ada jalan kecuali ke atas. Masih ada jalan ke atas. Kemanakah pertolongan bisa aku dapatkan kalau bukan dari atas. Dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia akan memberikan keselamatan. Maka dari itu Musa bilang, nanti Tuhan yang akan selamatkan kok. Kamu tuh diam aja, gak usah ngapa-ngapain. Berdirilah tetap. Musa minta mereka tetap berdiri tetap dan gagah. Tetap berani. Walaupun mereka merasakan rasa takut, tapi jangan sampai ketakutan. Tetap berdiri tegap. Dan lihat keselamatan yang akan Tuhan berikan. Itu yang benar. Itu yang harusnya kita juga lakukan. Dan kita katakan kepada orang-orang di sekitar kita. Mereka yang mungkin imannya masih lemah, mereka yang tidak beriman sama sekali. Itu tugasnya kita untuk menjadi Musa-Musa zaman sekarang. Mengatakan kepada mereka kalau keselamatan dari Tuhan itu akan datang. Diam aja, udah gak ngapa-ngapain. Kita hanya bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Supaya tidak terpapar, kita pakai masker, kita cuci tangan, melakukan prokes lainnya. Dan supaya kita tidak bangkrut, supaya usaha kita tidak semakin anjlok, yang bisa kita lakukan, kita harus tetap bekerja seperti apa yang harus kita lakukan dan apa yang biasanya kita lakukan sehari-hari dalam pekerjaan. Ya tetap bekerja, ya tetap lakukan prokes. Tapi selebihnya, apakah berkat itu akan datang atau tidak, itu bukan urusan kita sebagai manusia. Itu udah bagiannya Tuhan. Bagaimana kita supaya tidak terpapar, atau mungkin seandainya amit-amit terpapar, tapi bagaimana kita supaya bisa sembuh, itu bukan bagiannya kita. Bukan bagian kita menyembuhkan orang-orang yang terpapar. Bukan bagiannya kita untuk menangkal virus yang tidak kelihatan itu. Kayak, virus, gak bisa, kita gak bisa lihat virus ada di mana. Ini pun tadi saya semproti dulu sama disinfektan, baru saya lepas masker. Nanti setelah ini saya semprot lagi. Bahkan saya bawa mic dari suami saya. Dan itu usaha sebagai manusia yang bisa kita lakukan. Selebihnya, itu udah bagian Tuhan yang melindungi kita, yang menjaga kita, yang memberkati kita. Itu bagian Tuhan. Stop being God. Sudah stop coba-coba jadi Tuhan. Sudah tahu dirilah, kita ini semua manusia. Kita ini bukan Tuhan. Jadi jangan lakukan apa yang sudah jadi bagian Tuhan. Bagian kita lakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Kemudian diam.
Berdiri tegap, nantikan keselamatan yang dari Tuhan. Itu yang harusnya kita lakukan. Bukan kita sok-sokan menjadi Tuhan. Kita gak akan bisa memberkati diri kita sendiri. Kita kerja sampai jungkir balik, sampai imunnya ngedrop. Kalau Tuhan tidak memberkati, percuma, ya kan? Semuanya itu dalam kontrolnya Tuhan. Jadi kita, orang benar itu, harus hidup oleh karena firman. Dan juga iman. Iman timbul daripada pendengaran akan firman. Nah, jadi tips saya yang paling satu-satunya sih, back to basics, adalah firman. Bagaimana supaya kita tidak ketakutan, supaya kita bisa menjadi seperti Musa, bukan cuma menguatkan iman kita sendiri, tapi kita pun menguatkan iman orang lain, adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Alkitab tetap back to basics. Pokoknya segala sesuatu itu harus kembali kepada firman. Hanya firman. Mari kita buka Roma pasal 8 ayat 15. Roma pasal 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Diingat baik-baik kalau kita sudah bukan lagi budak dosa. Tuhan Yesus sudah mati buat kita dan bangkit bagi kita semua. Supaya kita lepas dari perbudakan dosa. Dan supaya kita tidak lagi diperbudak oleh rasa takut. Karena kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut. Tapi kita sudah mendapatkan kuasa Roh Kudus yang langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Dan roh itu yang menjadikan kita ini anak Allah. Dan karena roh itu juga kita berseru ya Aba ya Bapa, kita sudah jadi anak Allah. Kalau menjadi anak itu berarti dapat warisan, ya kan? Dapat kekayaan atau privilege dari orang tua. Kita anak Allah. Allah loh ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang punya segala sesuatunya. Jadi kita itu berhak untuk mendapatkan segala sesuatu yang dimiliki oleh Allah kita. Allah kita punya kemuliaan, kita juga punya kemuliaan. Allah kita punya kekudusan, kita juga kudus. Kita anak Allah, karena ada roh Allah dalam diri kita. Ini pertanyaan yang paling penting yang harus Anda tanyakan dalam diri Anda sendiri. Anda beneran sudah punya roh kudus atau roh Allah dalam hati Anda? Itu yang harus dipertanyakan. Kalau Anda punya roh Allah di dalam diri Anda, tidak ada lagi roh ketakutan. Anda akan merasakan takut, tapi Anda tidak akan ketakutan. Karena rasa takut itu digenggam sama Tuhan. Digenggam sama Tuhan. Kita memang lemah. Kita manusia akan takut, kita akan lemah. Hei, tapi ingat firman Tuhan. Lewat kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan yang saya lakukan selama sudah beberapa tahun ikut Tuhan, saya tidak pernah mau bolong baca Alkitab. Dan saya tidak pernah mau bolong untuk duduk diam dalam hadirat Tuhan. Walaupun cuma sebentar, sesibuk apapun saya akan selalu menyempatkan untuk mencari hadirat Tuhan. Itu yang saya lakukan. Walaupun tidak sempurna karena saya manusia. Tapi, jadi kalau misalnya saya selalu duduk diam dalam hadirat Tuhan dan membaca firman, itu seakan-akan, jadi kayak kalau digambarkan itu, setiap hari saya pakai baju perang, bawa pedang, atau bawa senjata lainnya, dan saya latihan perang. Itu gambaran, seperti itulah pokoknya kalau setiap hari kita itu baca firman dan duduk diam dalam hadirat Tuhan. Duduk diam dalam hadirat Tuhan berarti kita menikmati hadirat Tuhan, kita mendapatkan damai sejahtera, sukacita dan buah roh lainnya, dan juga kita ini firman Tuhan ini nancep dalam hati kita. Semua firman dan janjinya ada dalam hati dan pikiran. Setiap kali kita menghadapi sesuatu, Roh Kudus akan mengingatkan firman itu dalam pikiran kita, dan kita tidak akan melakukan yang seharusnya manusia lakukan, tapi kita akan melakukan apa yang akan Tuhan Yesus lakukan kalau kita menjadi seperti Tuhan, kalau Tuhan menjadi seperti kita. Saya seperti memakai baju perang dan membawa alat-alat perang untuk berlatih setiap hari. Itu namanya berdoa dan berjaga-jaga.
Yang saya beri makan setiap hari itu iman, bukan rasa takut dan rasa bimbang. Sampai saat ini saya masih ada rasa takut, saya masih rasa bimbang, masih ada di dalam hati. Tapi gak saya kasih makan, saya jarno ae. Nanti mati-mati sendiri, nanti hilang-hilang sendiri. Karena damai sejahtera yang Tuhan kasih itu melampaui akal manusia, ada di dalam hati saya. Sehingga saya gak kepikiran yang semakin buruk, semakin aneh, semakin gak jelas, semakin memperkeruh keadaan. Yang saya kasih makan adalah iman lewat ini, Alkitab, membaca firman dan selalu mendengarkan firman. Bahkan waktu saya sakit, awal-awal saya sakit, dan sebelumnya itu sebenarnya saya sakit, saya terpapar corona ini seminggu setelah saya vaksin dosis pertama. Ya nggak tahu, ya bukan karena vaksinnya ya, mungkin karena tubuh saya imunnya masih lemah. Kemudian saya setelah vaksin itu beberapa hari nggak keluar, terus habis itu keluar karena saya harus melakukan kewajiban. Kemudian disitulah saya terpapar, karena sebenarnya sejujurnya juga salah saya sendiri. Saya sempat lepas masker, walaupun tidak ada orang di dalam WC. Tetap salah saya karena saya lepas masker. Makanya nggak boleh lepas masker sama sekali kalau ada orang. Kalau kecuali disemproti dulu, didesinfektan dulu, dan juga kecuali kalau tempatnya itu benar-benar sirkulasinya sangat bagus. Jadi ini kesaksian saya pada saat saya terpapar COVID. Sebenarnya kalau saya tanya takut atau tidak, saya tidak terlalu takut ya. Kalau saya harus pergi dari dunia ini dan kembali ke surga, saya tidak terlalu takut. Cuma yang paling saya takutkan adalah saya menularkan kepada orang lain, kepada orang tua, kepada mertua, ataupun kepada suami saya. Itu yang paling saya takutkan. Jadi yang saya kepikiran terus itu, aduh ya apa nih kalau menularkan ke orang lain. Itu terus yang saya pikirkan, yang saya takutkan tuh itu. Tapi karena setiap hari saya baca firman, rasa takut itu tidak terus berkembang. Langsung saya bawa dalam doa. Dan waktu saya sakit, beberapa hari pertama itu saya gak bisa bangun. Karena pusing, demam, batuk, lemes, bener-bener lemes banget deh. Tidak seperti batuk dan pilek biasa. Tapi waktu itu saya masih belum tahu kalau saya terpapar COVID. Dan saya tetap baca firman melalui audio Bible. Jadi saya punya aplikasi di HP namanya audio Bible. Itu firmannya dibacakan ke saya. Jadi saya sambil tiduran di kasur, saya mendengarkan firman Tuhan. Bukan lewat itu aja, saya juga dengarkan lewat podcast dan juga khotbah online di YouTube. Saya tetap masukkan firman Tuhan. Karena saya tahu saya saat itu sedang takut. Saat itu saya lagi takut. Kalau saya tidak berperang melawan rasa takut saya dengan firman Tuhan, saya akan menjadi ketakutan. Walaupun saya hamba Tuhan ya. Nanti saya menjadi seperti Nabi Elia, sangat ketakutan gara-gara diancam oleh Isabel, sampai akhirnya lari, kabur, terus minta Tuhan mati aja deh. Itu gara-gara ketakutan sampai responnya seperti itu. Saya gak mau sampai seperti itu, makanya itu saya membaca firman. Dan waktu saya akhirnya mendapatkan kesempatan untuk rawat inap di rumah sakit, saya tetap membaca firman. Ini adalah satu-satunya benda yang tidak pernah lepas dari pandangan saya. Jadi saya selalu taruh Alkitab itu di meja. Biasa kalau di kasur, pas ada meja pasiennya kan saya taruh di situ. Jadi setiap saya bangun saya bisa buka dan baca Alkitab. Terus saya selalu mendengarkan juga firman. Karena saya nggak mau kasih makan rasa takut, saya mau memberi makan sama iman saya. Kemudian ada satu ayat nih di Nehemia pasal 8. Saya mau baca ini. Ini firman yang Tuhan kasih ke saya satu hari sebelum saya merasakan takut yang luar biasa karena saya tahu mertua saya ngedrop. Nehemia pasal 8 ayat 11b. Jangan kamu bersusah hati. 11b yang di bawah. Bukan yang lalu berkata tapi sampai di bawah. Ada di bagian bawah. Dibuka aja pasal 11-nya. Jangan kamu bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saya kalau ingat jadi pengen nangis. Karena saya sendirian di dalam kamar rumah sakit. Saya benar-benar kesepian dan benar-benar sendirian. Dan saya melihat ayat ini memberikan saya sukacita yang luar biasa. Pada saat itu saya biasa aja. Karena kan saya sudah berangsur sembuh. Walaupun belum sembuh total. Kemudian saya baca ini dari pesan WhatsApp dari seorang hamba Tuhan. Saya baca dan saya imani, amin. Jangan
Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan, sukacita di dalam Tuhan, dan karena Tuhan itu adalah perlindungan. Terus, hari itu pun saya membaca firman. Saya baca di Kisah Para Rasul, gak usah dibuka. Jadi intinya itu tentang, firmannya itu tentang Paulus. Rasul Paulus yang akhirnya ditangkap, karena dia mengabarkan kebenaran. Dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara bersama Silas. Terus tengah malamnya dia memuji Tuhan dan berdoa. Kemudian mujizat terjadi, ya kan? Terlepaslah semua belenggunya dan pintu-pintu penjara terbuka. Pintu penjara terbuka, tapi dia gak keluar kemana-mana. Dia tetap di dalam penjara. Dan karena mujizat itu, karena pujian dan penyembahan dan doa itu membawa mujizat kepada mereka, itu pun membawa keselamatan untuk kepala penjara yang ada di situ. Intinya cerita seperti itu, pasti Anda tahu. Kalau Anda lupa, mungkin Anda bisa buka di Kisah Para Rasul. Saya membaca itu, saya amini dan saya catat di jurnal saya. Saya merasa itu Tuhan bilang, anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidupnya itu untuk Tuhan. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengorbankan dirinya untuk Tuhan, demi kebenaran, demi menyampaikan firman kebenaran kepada banyak orang yang mau dipakai Tuhan dengan sungguh-sungguh walaupun harus berkorban. Itu Tuhan akan izinkan. Tuhan akan izinkan sesuatu hal yang gak enak, yang bukan zona nyaman itu terjadi dalam diri kita. Supaya anak Tuhan ini bisa benar-benar merasakan mujizat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kemudian mujizat itu menjadi kesaksian yang luar biasa yang bisa menyelamatkan orang lain yang belum punya iman dan belum kenal Tuhan Yesus. Dan saya berharap kesaksian saya ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Untuk Anda semua yang melihat firman saya, khotbah saya ini dan firman kebenaran Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat luar biasa dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Itu saya baca firman ini tadi dua firman ini, dan juga sebenarnya banyak firman lainnya sih. Cuman kalau saya sebutkan satu persatu kan kebanyakan ya, waktunya gak cukup. Intinya dua itu toh, karena dua itu yang benar-benar langsung muncul dalam pikiran saya pada saat saya tahu sehari setelah itu rupanya papa mertua saya juga positif corona dan ngedrop, saturasi turun sampai 80 dan sempat pingsan katanya. Suami saya bilang sempat pingsan. Dibawa ke rumah sakit, tidak ada kamar rumah sakit. Tidak ada kamar yang tersedia. Karena benar-benar penuh. Waktu saya sakit pun tidak ada kamar. Tiba-tiba ada satu di rumah sakit yang rupanya ada kosong, kamar kosongnya. Tapi itu pun bangsal ya, bukan VIP. Awalnya di bangsal, nanti kemudian saya dipindah ke VIP gitu cerita singkatnya. Dan saya kebingungan karena saya gak bisa ngapa-ngapain kan di rumah sakit. Saya sendiri juga masih sakit, saya gak bisa menolong. Saya bisa apa di dalam rumah sakit? Saya gak bisa tolong bawa papa mertua saya dan suami saya dan kakak ipar saya kalang kabut cari rumah sakit. Mama mertua saya juga sudah kalang kabut cari rumah sakit. Saya waktu itu gak bisa ngapa-ngapain dan saya cuma ingat firman itu tadi. Nehemia 8, sukacita karena Allah adalah perlindungan. Dan saya berusaha untuk sukacita, susah banget waktu itu. Karena saya sendiri tuh takut, sangat takut. Dan hampir saja rasa takut itu berubah menjadi ketakutan. Kemudian saya ingat firman itu, nah itu dia. Perlunya baca firman Tuhan setiap hari itu gitu. Walaupun kita takut, semua hal itu rasanya lupa. Tapi ada Roh Kudus, saya percaya itu Roh Kudus yang mengingatkan saya. Ingat, jangan susah hatinya, jangan sedih hatinya. Karena sukacita yang karena Allah itu perlindunganmu. Itu juga yang akan melindungi mertuamu. Apapun yang terjadi buat mereka, tetap sukacita. Susah banget. Saya manusia, karena saya bisa merasakan rasa sedih dan rasa takut. Saya waktu itu gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa penyembahan. Seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, saya lakukan. Saya menyembah, saya gak bisa berlutut pun saya berlutut. Walaupun berlututnya di sofa waktu itu, sambil megangin infus supaya darahnya nggak mengalir. Sambil saya perhatikan infus, sambil saya sujud, menyembah, saya berdoa, saya nangis, saya memuji, benar-benar saya memuji Tuhan. Dan saya bilang sama Tuhan, doa saya cuma singkat saja. Saya juga sambil mendengarkan khotbah itu waktu itu. Supaya imannya itu semakin bertumbuh gitu loh. Kan ada buah iman dan ada buah ketakutan. Saya memberi makan
pohon iman ini supaya semakin bertumbuh, bukan ketakutan ini. Jadi saya pasang khotbah, saya menyembah, saya juga berdoa. Saya cuma berdoa singkat, saya nggak bertele-tele. Saya cuma bilang, Tuhan tolong mertua saya, semoga bisa dapat kamar rumah sakit. Tapi kalau Tuhan nggak kasih kamar rumah sakit, saya masih mau tetap melayani Tuhan kok. Sungguh susah sih, susah banget sih Tuhan. Saya nggak bisa karena saya manusia, tapi saya tetap mau melayani Tuhan. Dan saya mau tetap mencintai Tuhan seperti tidak ada apa-apa. Saya cuma ngomong kayak gitu, karena saya nggak bisa kan. Pasti saya sangat tidak mampu sebagai manusia. Tapi pada saat itu, pada saat saya merasa takut dan mujizat belum datang, saya terus ngomong kayak gitu. Saya percaya Tuhan tolong, tapi kalau Tuhan nggak tolong, saya tetap akan mencintai Tuhan. Masa saya cuma pintar khotbah doang, tapi nggak bisa menghidupi, ya kan? Kemudian sudah dari siang sampai malam, dari sekitar jam 2, dan baru akhirnya bisa dapat kamar rumah sakit itu kira-kira mungkin jam 9 atau jam 8 malam, saya agak lupa. Nah itu saya pun sampai sempat tanya sama suster di rumah sakit saya, ada kamar enggak ya? Mertua saya sedang sakit juga positif corona, butuh kamar rawat inap. Rupanya enggak ada juga, penuh rumahnya. Dan itu sudah, pikiran saya sudah. Jadi saya ngerti apa yang mungkin Anda rasakan saat itu. Kalau misalnya Anda juga mengalami apa yang saya alami, mungkin sekarang atau dulu, saya sangat tahu sekali bagaimana rasanya rasa takut yang benar-benar menghantui. Jadi iblis itu kayak benar-benar menteter terus pikiran saya, mengintimidasi pikiran saya itu semakin takut dan jangan percaya Tuhan. Iki pasti bakal kacau, iki pasti mertuamu mati, iki pasti gara-gara kamu nularin kan, itu salahmu. Jadi pikiran-pikiran buruk itu ada loh dalam pikiran saya. Tapi saya nggak mau dengar, makanya saya putar terus khotbah online supaya saya nggak mendengarkan intimidasi iblis itu. Itu kuncinya. Benar sekali kata firman Tuhan. Kalau yang bisa melawan kuasa iblis itu cuma kuasa Tuhan, kuasa doa dan kuasa firman. Benar-benar saya alami sendiri saat itu. Tidak ada satu orang pun yang tahu, cuma Tuhan. Mungkin juga suster atau dokter, karena di dalam ruangan kamar saya ada CCTV. Jadi mereka bisa melihat pasien. Benar-benar saya gak bisa lakukan apapun kecuali itu tadi, penyembahan dan doa dan mendengarkan firman. Dan malam harinya rupanya dapat kamar rumah sakit itu pun di Lawang, di rumah sakit Lawang, segitu jauhnya. Itu juga kebetulan. Secara manusia itu kebetulan. Tiba-tiba diberikan kontak sama kerabat. Tiba-tiba ketemu di rumah sakit di tempat papa mertua saya lagi diinfus di UGD. Ketemu kerabat itu, ngobrol-ngobrol, dikasih kontak sama sama dokter yang ada di rumah sakit di Lawang. Rupanya ada satu kamar rawat inap di rumah sakit Lawang. Puji Tuhan. Itu mujizat Tuhan buat saya. Saya sampai sebenarnya pada saat itu saya sudah mungkin berpikir mungkin gak bisa dapat kamar rumah sakit ya, mungkin bakal isoman aja ya. Saya sudah berpikir untuk cari oksigen ya. Saya hubungi orang-orang, beli oksigen di mana gitu kan. Saya juga menghubungi teman saya yang setahu saya juga punya oksigen. Saya mau minta tolong dia. Tapi pada saat itu Tuhan itu seperti ngomong, sudah taruh HP-nya. HP-nya cuma khusus untuk kamu mendengar kabar dari suami. Itu pegang HP, tunggu kabar suami. Selebih dari itu duduk, menyembah Tuhan, berdoa. Cuman itu doang yang Tuhan suruh saya lakukan. Ya saya lakukan aja. Dan benar, mujizat Tuhan itu ada dan terjadi. Di luar dari pikiran saya dan ekspektasi saya. Dan sekarang mertua saya sembuh. Papa mertua dan mama mertua saya sudah sembuh total. Saya juga sudah sembuh total. Tidak ada long COVID itu tidak ada. Puji Tuhan, karena Tuhan yang sembuhkan. Lewat apa? Firman, penyembahan, doa, hanya itu. Dan juga obat-obatan. Obat-obatannya juga didoakan supaya dapat menyembuhkan. Itu satu-satunya yang bisa memberikan kekuatan buat kita untuk menghadapi pandemi ini. Sudah, gak usah ngeluh. Gak usah ngeluh karena PPKM, gak usah ngeluh karena pandemi gak berakhir. Itu bukan urusan kita. Urusan kita, diam. Berdirilah tetap dan nantikan keselamatan yang dari Allah. Dan kamu akan lihat keselamatan itu. Karena yang berperang itu bukan kamu. Anda dan saya, kita manusia. Bukan kita yang berperang melawan kuasa-kuasa jahat dan segala sesuatu yang di luar kendali kita sebagai manusia. Allah yang akan berperang buat kita.
Jadi kita nggak usah ketakutan. Biarlah rasa takut itu ada, tapi serahkan kepada Tuhan. Berdoa minta Tuhan supaya rasa takut itu tidak berkembang menjadi ketakutan. Sampai sekarang saya kadang-kadang masih diintimidasi iblis. Gimana nanti kalau suamimu kena? Bisa enggak dia sembuh? Gimana kalau orang tuamu kena? Bisa enggak dia sembuh? Ada pikiran-pikiran kayak gitu. Pikiran-pikiran itu selalu ada di dalam sini, selalu menghantui saya. Maka dari itu saya tidak pernah sehari pun tidak baca Alkitab, tidak berdoa, tidak mencari Tuhan. Tidak akan. Biar saya sampai sakit kayak gimana pun, tidak ada excuse alasan untuk saya tidak diam dalam hadirat Tuhan. Supaya rasa takut saya tidak berubah menjadi parno dan ketakutan yang berlebihan. Tapi biar iman saya yang semakin bertumbuh dan mengalahkan rasa takut itu. Buktinya saya tetap melakukan kewajiban saya, segala macam. Saya percaya Tuhan akan melindungi saya. Tapi kalau saya harus terpapar lagi atau saya harus meninggal karena penyakit ini, ya sudah, saya hidup untuk Tuhan, saya mati untuk Tuhan. Karena saya anak Tuhan dan saya percaya dengan iman saya yang sangat sudah dikuatkan dari firman ini, dan saya ingin menjadi seperti Musa. Saya mau menguatkan iman saya dan saya mau menguatkan iman Anda semua agar Anda jangan ketakutan, jangan sampai menjadi seperti bangsa Israel yang suka nyocot, terus suka mengeluh, suka marah-marah, segala keadaan jadinya salah. Jangan sampai kita menjadi seperti itu. Mari kita berubah dan kita lihat di Yohanes pasal 14, ini ayat yang terakhir. Yohanes pasal 14. Ayat yang ke-27. Sebenarnya firman Tuhan itu tentang janji untuk menguatkan iman kita, untuk membawa kita keluar dari masalah kita, keluar dari segala ketakutan dan perasaan-perasaan buruk lainnya. Itu sangat banyak ada di dalam firman ini, dalam Alkitab. Silakan Anda baca sendiri satu persatu. Maka dari itu, jangan terlalu banyak menghabiskan waktu dengan sosial media atau WhatsApp dan lain sebagainya. Kita memang tidak bisa tidak membaca berita. Pasti kita akan baca. Pasti kita harus tahu tentang keadaan yang ada di luar sana. Tapi ini yang paling penting. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan saya percaya ini juga pesan Tuhan Yesus buat Anda dan saya. Kalau damai sejahtera itu sudah Tuhan Yesus berikan kepada Anda dan saya. Dan damai sejahtera itu gak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan adalah saat kita menghadapi rasa yang takut, menghadapi zona tidak nyaman, menghadapi bahaya, hati ini damai. Itu yang saya rasakan pada saat saya tahu mertua saya ngedrop itu. Saya memang takut, saya memang bingung. Tapi dalam hati ini rasanya damai, tenang. Saya memang nangis karena bingung sebagai manusia. Tapi hati saya ini tenang. Tenang dan damai. Apapun yang terjadi terserah Tuhan. Saya bisa sampai ngomong kayak gitu. Walaupun sulit, saya lawan kedagingan saya. Karena damai sejahtera dari Tuhan itu bukan pada saat nyaman doang seperti yang diberikan dunia. Cuman waktu nyaman aja, waktu kamu punya rumah mewah, waktu kamu punya kendaraan yang bagus, waktu kamu punya uang yang banyak, makanya kamu bisa merasa damai dan tenang. Tidak, yang Tuhan berikan adalah rasa damai tanpa melihat situasi. Jadi jangan gelisah dan jangan gentar hatimu, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak pernah melewatkan satu hari tanpa berdoa juga. Jadi kita seharusnya menjadi serupa seperti Tuhan Yesus ya. Jangan sampai satu hari terlewati tanpa doa dan firman. Karena yang memberikan kita kekuatan untuk kita bisa berdiri tegap, untuk bisa kita menghadapi apa yang sedang terjadi di bumi dan di dunia ini, ya hanyalah firman dan doa. Back to basics. Gak ada lagi. Saya berharap kesaksian saya dan firman yang saya sampaikan kepada Anda pada hari ini benar-benar bisa menguatkan iman Anda dan juga bisa membuat Anda bisa mengalahkan rasa takut yang terus mengintimidasi pikiran Anda dengan kekuatan firman dan janji Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai satu hari terlewati
tanpa duduk diam dalam hadirat Tuhan untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya itu satu-satunya kunci untuk kita bisa tetap kuat sampai nanti Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita. Kapan? Enggak tahu. Pokoknya kita berdoa dan berjaga-jaga aja. Itu juga kan pesan yang disampaikan Bapak Gembala hari Minggu kemarin. Mari kita lakukan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Segala kemuliaan dan hormat hanya kepadamu Tuhan yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih banyak Tuhan, firman-Mu ini bukanlah hoaks seperti yang ada di WhatsApp group. Tapi firman-Mu ini benar-benar firman dan janji yang terbukti tidak lekang oleh waktu. Yang selalu membuktikan kepada kami anak-anak Tuhan bahwa kami tidak akan pernah dikecewakan dan kami tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Tuhan, tolonglah kami agar iman kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin kuat, berakar di dalam Engkau Tuhan. Agar kami menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang bisa menghasilkan buah yang luar biasa untuk banyak orang. Agar bisa menjadi berkat buat semua orang, terutama buat mereka yang belum mengenal Tuhan, buat mereka yang belum memiliki iman seperti yang kami miliki. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk terus membimbing kami dan mengingatkan kami akan semua janji dan firman Tuhan pada saat kami harus menghadapi segala keadaan yang tidak mengenakan. Kami percaya hanya kepada Engkau Tuhan, kami berserah, kami berharap Engkau segera memulihkan bangsa kami, kota kami, dan bumi ini. Tetapi bukan kehendak kami yang jadi, biarlah melainkan kehendak-Mu saja Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin.